Long Biao dan keduanya terluka parah di bawah serangan Surasen. Meskipun bawahan Jin Zeng sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, nyatanya mereka hanya menggunakan paling banyak 70%. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka akan kalah dan keselamatan mereka sendiri adalah prioritas utama. Long Biao selamat dari setiap situasi berbahaya. Kini dia merasa terancam kematian sekali lagi. Ketiganya dikepung bersama, menghadapi musuh dari kedua sisi. Kekuatan 7 atau 8 orang lebih unggul dari mereka, dan momentum mereka sudah lebih lemah. Bahkan jika mereka menang, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Kini kami hanya bisa berdoa semoga ada penyelamat yang muncul, dan masalah bisa cepat diselesaikan. Long Biao memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Menghadapi beberapa orang pembunuh, luka Jin Dongming dan Yongdong lebih serius. Meskipun mereka pulih dengan kecepatan yang menghancurkan, orang-orang Kiba jelas tidak akan memberi mereka bertiga kesempatan untuk bernapas. Serangan datang lagi, menyebabkan mereka bertiga terus termakan dalam pertempuran. Segera, meskipun ketiganya tidak dimusnahkan, mereka semua berlumuran darah dan sepertinya telah mencapai akhir kekuatan mereka. Jinchang jelas telah melakukan persiapan yang cukup, dan menggunakan formasi perlindungan larangan tanpa menimbulkan banyak kerusakan pada daerah sekitarnya. Bukan karena Halloween Demon Realm tidak memperhatikan pertarungan seperti itu, tapi selain itu, hanya Zhang Ding yang telah mengurus semuanya sebelumnya. Jadi meskipun pertarungan sengit seperti itu terjadi, tidak ada seorang pun dari alam iblis Halloween yang datang untuk menghentikannya. Itu menjelaskan semuanya. Bagaimanapun, Jin Chang memiliki lebih banyak kekuatan, lebih banyak latar belakang, dan lebih banyak koneksi di dunia iblis Halloween. Bagaimana sekarang? Apakah Anda masih tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan? Akan mudah bagi Hiramoto Michiko untuk membunuhmu di dunia iblis Halloween. Bahkan jika kamu minta tolong ke mereka, mereka tidak akan peduli sama sekali, karena kamu hanyalah seorang Tao, dengan reputasi palsu dan kekuatan rendah di dunia. Dunia setan Halloween ini. Jin Chang meraih tombak yang ditusukkan ke dada Zonggu dan terus memutarnya dengan kuat. Darah di dada Zonggu mengucur dan rasa sakit juga membuat ekspresi Zonggu menjadi berubah. Saat ini, Zonggu tidak menunjukkan rasa takut, karena dia tahu bahwa semua pemandangan sebelumnya dipersembahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan cepat atau lambat akan pergi, dan dia pasti akan menghadapinya. Sekarang adegan ini sangat jelas bagi Zonggu, tapi setidaknya Xiao Yan membuatnya Zonggu menjadi terkenal di dunia iblis Halloween. Zonggu tidak menyesal, jadi tidak ada rasa takut di matanya, dia sangat tangguh. Apa yang membuatmu tidak takut mati? Tatapan tegas di mata Yonggu saat dia berbicara membuat Jin Chang sedikit merasa tidak enak. Dia berpikir selama dia mengalahkan segalanya, Zonggu, dia akan mampu menundukkan kepalanya, tetapi Zonggu tidak menundukkan kepalanya atau mengaku kalah. Jin Chang yang marah mencabut tombak di tangannya dari dada Zonggu, lalu menusuk tubuh Zonggu terus-menerus, hingga menyebabkan seluruh perutnya hancur. Buat lubang darah, dada Yonggu mengeluarkan darah. Jin Chang sudah pindah, dan Zonggu tidak mungkin bisa hidup dengan niat membunuhnya. Baginya, masalah seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Anda membuat saya ingat bahwa, nama ini dianggap sebagai pria tangguh di antara yang abadi. Jin Chang mencabut tombaknya, dengan cahaya dingin, lalu menusuk jantung Zonggu. Seharusnya tidak demikian, mengatakan bahwa bala bantuan harus muncul. Long Biao memuntahkan seteguk darah,
wajahnya penuh keengganan. Dia benar-benar menyesal datang ke dunia kuno abadi dan iblis yang aneh ini, dikendalikan dan dijadikan budak, dan membuat makhluk abadi ini merasa seperti ada yang tercekat di tenggorokannya. Ketika Jinchang mengangkat tombaknya dan bersiap untuk mencekik Zonggu sepenuhnya, dan mengakhiri lelucon yang sangat memalukan baginya, guntur meledak di dekat telinga Jinchang. Saat dia menoleh, kilatan petir menyambar di depannya. Tanpa menunggu dia bereaksi, tubuhnya terlempar ke belakang, dan tubuhnya dipenuhi petir lubang darah ganas muncul. Sosoknya melesat hingga menabrak dinding gunung di sisi lain. Ketika asapnya hilang, tombak pendek muncul di perutnya, menjepitnya ke dinding gunung, bahkan menyebabkan tubuh fisiknya tidak bisa bergerak. Penyelamatku benar-benar telah datang. Long Biao menangis panjang, melihat ke langit, dan dua garis air mata panas mengalir di pipinya. Dia telah menantikan pemandangan ini, berpikir dia tidak akan pernah melihat sinar matahari besok lagi. Di udara, sesosok tubuh melintas di depan semua orang dalam beberapa tarikan napas, dengan kecepatan yang mencengangkan dan memancarkan momentum yang sangat kuat. Sosok itu muncul dalam kehampaan yang terkoyak oleh kehendak makhluk abadi dan iblis. Dan Yongji sampai pada alam iblis Halloween dalam waktu singkat. Tapi itu berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi memakai topeng, dan wajah tampan dan asing muncul di depan semua orang. Hanya tanda budak dewa di lehernya yang membuat semua orang semakin tercengang. Kuku Senu sebenarnya berani menyerang Daozi. Zesi Jinchang memuntahkan seteguk darah, menahan lukanya, dan menatap Xiaoyan dengan tatapan ketakutan. Kecuali Jinchang, seluruh tubuh Zonggu gemetar saat ini bukan karena rasa sakit, tetapi karena munculnya Xiaoyan yang membuatnya merasa aman. Tanda budak ilahi di lehernya membuat semua orang semakin tercengang. Beraninya budak ilahi Kiku menyerang Daozi. Kematian. Jinchang memuntahkan seteguk darah, menahan lukanya, dan menatap Xiaoyan dengan tatapan tetap. Kecuali Jinchang, seluruh tubuh Zonggu gemetar saat ini bukan karena kesakitan, tetapi karena munculnya, yang sangat menyentuh hatinya. Dia awalnya mengira nasibnya dengan Xiaoyan telah berakhir, setelah meninggalkan gerbang kuno. Dia tidak memiliki ekspektasi akan bertemu kembali, jadi ketika dia melihat Xiaoyan, dia menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, seolah-olah dia telah melihat dewa dan Buddha di dalam hatinya. Dia berlutut di tanah dan menggumamkan kata-kata kepada Xiaoyan, seolah dia sedang berdoa atau membuat permohonan. Apa yang kamu lakukan padaku? Silakan dan bunuh dia. Jin Zhang langsung marah dan dengan marah memarahi 7 atau 8 budak dewanya. Segera, 7 atau 8 orang bergegas keluar dan mengepung Xiaoyan dari semua sisi. Namun saat ini, wajah mereka menunjukkan ketakutan yang kuat. Faktanya, kekuatan yang dipancarkan adalah yang ke-8, tapi itu membuat mereka merasa seperti ada gunung besar yang membebani mereka, dan mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Secara logika, perasaan seperti ini hanya akan muncul ketika ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Di bawah paksaan Jinchang, 7 atau 8 orang tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bergegas menuju Xiaoyan. Formasi dari 7 atau 8 orang terselubung, tetapi sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, itu adalah kepalan emas beberapa ratus kaki yang menyelimuti 7 atau 8 orang. Gemuruh. Tinju emas mengalir ke bawah, dan 7 atau 8 orang dengan cepat menghindar, tetapi kebanyakan dari mereka terlambat dan terpengaruh. Mereka semua melesat ke belakang,
menyemburkan seteguk darah. Organ dalam mereka gemetar. Jika mereka tidak menghindar, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menangkapnya dan mereka akan hancur berkeping-keping. Reaksi pertama setiap orang adalah menyembunyikan kekuatan mereka. Budak Tuhan, siapa ini? Mengapa saya belum pernah melihat budak sekuat ini sebelumnya? Budak dewa seperti itu mungkin adalah budak dewa terkuat di alam iblis 10.000 orang suci. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, dan mereka semua terkejut dengan pukulan yang mengguncang dunia ini. Bahkan mata Jinzang pun terkejut, dan ekspresi aneh yang langka muncul wajahnya.